Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mohdavin Fadloloh. Di sini saya akan membahas tentang input dan output serial bagian 1. Komunikasi serial adalah metode pengiriman data dalam bentuk bit yang dikirim satu persatu secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Metode ini banyak digunakan karena lebih sederhana dan efisien untuk komunikasi jarak jauh dibandingkan komunikasi paralel. Komunikasi serial digunakan karena membutuhkan jumlah kabel yang lebih sedikit, biaya implementasi yang lebih rendah, serta lebih tahan terhadap gangguan pada jarak jauh. Hal ini membuat komunikasi serial sangat cocok digunakan pada berbagai sistem elektronik. Pada transmisi data serial, informasi dikirim dalam bentuk bit biner yaitu 0 dan 1 secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Setiap bit dikirim satu persatu dari pengirim ke penerima dengan kecepatan tertentu yang disebut baud rate. Media transmisi yang digunakan dapat berupa kabel tembaga, serat optik, maupun media nirkabel. Metode ini memungkinkan pengiriman data yang lebih stabil, terutama untuk jarak jauh, meskipun kecepatan transmisinya lebih rendah dibandingkan komunikasi paralel. Komunikasi serial banyak diterapkan pada berbagai perangkat elektronik dan sistem komputer. Contohnya adalah komunikasi antara komputer dan modem untuk pertukaran data, mikrokontroler dengan sensor atau aktuator, serta pada sistem otomasi industri. Selain itu, komunikasi melalui port COM pada komputer juga merupakan contoh penggunaan komunikasi serial yang umum dijumpai dalam praktik. Komunikasi serial banyak diterapkan pada berbagai perangkat elektronik dan sistem komputer. Contohnya adalah komunikasi antara komputer dan modem untuk pertukaran data, mikrokontroler dengan sensor atau aktuator, serta pada sistem otomasi industri. Selain itu, komunikasi melalui port COM pada komputer juga merupakan contoh penggunaan komunikasi serial yang umum dijumpai dalam praktik. Komunikasi sinkron adalah jenis komunikasi serial yang menggunakan sinyal klak sebagai pengatur waktu pengiriman data. Klak ini digunakan secara bersama oleh pengirim dan penerima sehingga proses pengiriman data dapat berjalan secara selaras. Dengan sinkronisasi yang baik, data dapat dikirim secara terus-menerus tanpa memerlukan bit tambahan, sehingga menghasilkan kecepatan transfer data yang tinggi. Komunikasi sinkron memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi, tetapi membutuhkan sistem yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, komunikasi asinkron lebih sederhana dan mudah diterapkan, namun memiliki kecepatan transfer data yang lebih rendah. Pemilihan jenis komunikasi tergantung pada kebutuhan sistem dan tingkat kompleksitas yang diinginkan. RS-232 merupakan salah satu standar komunikasi serial asinkron yang digunakan untuk pertukaran data antara dua perangkat. Standar ini banyak digunakan pada komputer, mikrokontroler, dan peralatan industri untuk komunikasi data jarak pendek. RS-232 menjadi populer karena implementasinya yang sederhana dan kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat. RS-232 memiliki karakteristik tegangan antara 3 volt hingga 15 volt, yang berbeda dari level logika digital pada mikrokontroler. Jarak transmisi RS-232 relatif pendek, yaitu sekitar 15 meter, dengan kecepatan transfer data yang rendah. Meskipun demikian, RS-232 tetap andal dan stabil, sehingga masih banyak digunakan dalam sistem industri dan pendidikan. Kesimpulannya, komunikasi serial adalah metode pengiriman data dalam bentuk bit biner secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Komunikasi serial terbagi menjadi komunikasi sinkron yang cepat namun kompleks, dan komunikasi asinkron yang lebih sederhana. RS-232 merupakan standar komunikasi serial asinkron yang andal dan masih banyak digunakan meskipun memiliki keterbatasan jarak dan kecepatan.